Happy Sabbath for all of you, and blessing Sabbath for all of you. Aku berdoa di sini, semoga kalian di sana dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat selalu, dan dalam lindungan Tuhan dimanapun kalian berada. Begitu juga dengan aku di sini, sehat-sehat dan baik-baik selalu. Pagi ini aku udah rapi-rapi karena aku mau pergi les juga, les bahasa Belanda. Dan sebelum aku pergi, aku renungan pagi. Kita berdoa ya, supaya langsung videoku nggak lama-lama. Terima kasih Bapa buat pagi ini, kami boleh menghirup udara segar pagi ini. Terima kasih untuk hari ini, biarlah Engkau berkati hari ini Bapa. Ajari anak-anakmu di sini untuk mengerti akan firman Tuhan, supaya kami hidup dan tidak hanya tahu tentang firman-Mu, tapi kami hidup di dalam firman Tuhan. Terpuji namamu Bapa, ampunkan segala dosa kami, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Video yang lalu itu terakhir firman Tuhan itu tentang garam dunia dan terang dunia. Kemudian di sini ini semua Yesus sendiri ya pengajarannya ya langsung ya. Enggak dari muridnya karena waktu itu kan muridnya si Simon, Yakobus dan Yohanes anaknya Zebedeus. Mereka udah ada sama Tuhan Yesus tapi mereka masih seperti kayak murid yang kayak orang magang ikut-ikut gitu. Jadi ngelihat apa aja pengajaran Tuhan seperti itu ya. Karena ini panjang jadi kita bagi saja. Di dalam Matius 5 ayat 17 sampai 20. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ayat ini benar-benar sangat, aku bilang juga dalam sekali artinya ya. Kalau mau dibilang, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ini menjelma menjadi manusia. Kalau kita pikir-pikir, pada saat Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, kemudian orang Farisi atau ahli-ahli Taurat mengatakan, apa maksudnya dia menyembuhkan pada hari Sabat? Bukankah ini begini-begini? Bagi orang yang sudah lama Kristen atau sudah biasa membaca Alkitab, dia akan tahu cerita ini. Jadi di sini dia bilang Tuhan itu langsung mengatakan apakah lebih baik membunuh pada hari Sabat atau menyembuhkan pada hari Sabat. Kemudian si orang Farisi ini makanya itu tadi dibilang Tuhan. Dia bilang ya di sini ya, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi kita pikir di sinilah perenungan kita. Jadi sekalipun dia ahli kitab, sekalipun dia ahli Taurat. Jadi kalaupun dia ahli-ahli, artinya pun dia belum tentu masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekalipun dia membaca dan tahu akan isi kitab-kitab ini semua, berarti dia juga belum tentu masuk sorga. Jadi bagi-bagi kita yang merasa juga, aduh nggak ngerti, berat sekali ini tentang firman Tuhan, apa sih maksudnya atau apa. Dalam arti begini, kita memang nggak perlu pusing dalam hal itu. Kita baca dan kita memang seperti di video yang lalu aku bilang, kita minta tuntunan Roh Kudus, doa supaya mengerti. Tapi bagi yang mungkin ada di Wahyu apalagi
apalagi itu seperti pewahyuan itu kan agak berat ya pembelajarannya. Tetapi kita di sini Tuhan langsung bilang, kalau dibilang ahli-ahli Taurat sekalipun atau orang Farisi sekalipun, mereka itu kalau zaman dulu ibaratnya orang-orang pintar lah, orang yang memang detailnya itu tahu ya. Tahu itu bukan berarti dia hidup di dalam firman Tuhan itu. Tuhan mau kita hidup, kita hidupi firman Tuhan. Bukan kita hanya tahu sebatas tahu dan kemudian kita nggak melakukannya, itu bukannya salah. Jadi kita harus benar-benar kita renungkan dan kita lakukan. Jangan hanya kita tahu, kita baca, terus kita nggak lakukan. Itu Tuhan paling nggak suka. Dan kalian sudah baca di sini. Sedangkan kalau kita pun meniadakan satu iota aja dan kita mengajarkan sesuatu yang di luar dari hukum Taurat ya, kita akan ditempatkan di paling rendah katanya. Dan kalau kita tidak lebih baik daripada kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat, kita itu tidak layak masuk kerajaan surga. Artinya, kalau kita bilang ahli Taurat itu kan ahli kitab itu orang yang kesan secara manusia mereka terpilih ya, dan mereka itu orang-orang pintar kita bilang, dan pastinya kita hormati. Tetapi Tuhan di sini katakan, kalau hidupmu tidak lebih benar daripada mereka, kamu nggak masuk kerajaan surga. Kalau mau secara langsung kita bilang, mereka pun tahu kitab suci secara detail. Mereka juga nggak digaransi atau nggak ada garansi mereka masuk kerajaan surga. Jadi kalau kita memang hidupnya benar ya, mungkin kita nggak tahu secara detail tentang Alkitab, mungkin kita nggak tahu apa sih maksudnya Tuhan yang ini, lambang ini apa, nggak tahu kita. Tetapi kalau kita hidupi firman Tuhan, itu yang lebih penting. Karena firman Tuhan sudah bilang, kalau hidupmu tidak lebih benar daripada mereka ya, yang hanya tahu firman Tuhan tapi nggak menghidupi firman Tuhan, kamu tidak layak masuk kerajaan surga. Jadi di sini kita harus tahu posisi sama seperti aku juga terbatas pengetahuan. Tetapi aku yakinkan setiap firman Tuhan yang aku dengar, aku hidupi. Setiap firman Tuhan yang aku mengerti dan semakin mengerti itu karena Roh Kudus juga, bukan karena kekuatanku. Jadi di sini kita saling mengingatkan, kita saling berdoa satu sama lain untuk hidup, bukan hanya tahu firman Tuhan, bukan hanya baca firman Tuhan, tetapi menghidupi firman Tuhan. Inilah doa harapan kita, supaya juga videonya nggak lama-lama, karena video yang sebelumnya udah lama juga. Jadi untuk besok pagi aku sambung lagi dari ayat 21 dan seterusnya. Terima kasih, kita berdoa, kita tutup firman Tuhan ini juga. Bapa dalam surga, terpujilah namamu Bapa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah, yang menguatkan hati dan iman kami, bahwasanya kami harus lebih benar daripada orang-orang yang hanya membaca, atau lebih benar daripada orang-orang yang hanya mengetahui tapi tidak menghidupinya. Biarlah kami Tuhan tidak hanya membaca, tidak hanya tahu firman, tapi juga menghidupi firman Tuhan. Hidup di dalam Tuhan, menjauhkan segala apapun yang tidak Kau inginkan dan tidak menyenangkan hatimu. Biarlah hidup kami ini hanya untuk kemuliaan bagi namamu. Terima kasih Bapa, sepanjang hari ini sertai kami di dalam setiap kehidupan kami. Terpuji namamu Bapa, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami, Juru Selamat yang hidup. Amin. Terima kasih, inilah doa dan harapan kita, semoga kita selalu hidup di dalam firman Tuhan. Tidak hanya tahu, tidak hanya membaca, tetapi menghidupi firman Tuhan, tinggal di dalam Tuhan dan hidup dalam firman Tuhan. Amin.